Perkenalkan, nama saya Nurjayani Wulandari. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan mengenai menyelesaikan permasalahan Sudoku menggunakan algoritma genetika atau genetik algorithm. Nah, Sudoku itu sendiri apa? Sudoku itu adalah sejenis permainan teka-teki di mana Sudoku ini berukuran persegi, bisa 2x2, bisa 3x3, 4x4, dan seterusnya. Sudoku ini tersusun dari subgrid yang berbentuk kotak ini, kemudian kolom dan baris. Di sini goalnya adalah kita harus mengisi seluruh kotak atau grid-grid ini yang kosong hingga seluruhnya terisi. Tapi ada beberapa aturan. Yang pertama adalah kita tidak boleh mengubah nilai given yang sudah diberikan di sini. Kemudian dalam satu deret apabila kita mengisi di sini misalnya di grid ini, maka untuk baris sekian ini, kolom sekian, dan subgrid sekian ini tidak boleh ada angka yang sama. Nah, untuk itu, yang sebelumnya bisa disolusikan menggunakan algoritma backtracking, tapi di sini membutuhkan banyak komputasi karena misalnya kita akan mengisi digit 1 sampai 9, jumlahnya 9 dan seluruh grid yang harusnya diisi adalah 81, maka untuk mengisi seluruh grid ini dibutuhkan 9 pangkat 81 kali iterasi. Oleh sebab itu, kita akan mencoba menggunakan algoritma genetika. Langkah yang pertama yang kita lakukan dalam algoritma genetika ini adalah mendefinisikan kromosom. Kromosom kita definisikan dengan cara, contohnya di sini ada Sudoku 2x2. Jumlah total grid yang harus diisi adalah 16. Oleh karena itu, kita susun kromosomnya menjadi 16 gen. Dan isi dari gen tersebut atau alelnya adalah digit dari yang akan kita isikan. Misalnya di sini grid ini kosong, maka kita isikan dengan angka 0. Untuk yang lainnya tetap diisikan sesuai dengan digit pada grid tersebut. Kemudian langkah yang kedua adalah menghitung nilai fitness-nya. Nilai fitness di sini kita hitung berdasarkan row error, kolom error, dan box error atau subgrid error-nya. Nah, untuk masing-masing error tersebut akan ditambahkan menjadi nilai fitness. Jadi, goal kita adalah untuk solusi yang optimum adalah yang memiliki nilai fitness sama dengan 0. Langkah yang ketiga adalah membentuk offspring. Offspring sendiri dapat dibentuk dengan cara crossover dan mutasi. Crossover artinya adalah kita menukar antara dua parent isi dari kromosom pada ukuran tertentu atau pada gen-gen tertentu. Di sini misalnya 543 akan kita tukar dengan 695, maka akan didapatkan dua individu baru atau offspring baru, yaitu 543 pindah ke bawah, 695 pindah ke atas. Dan untuk mutasi sendiri, kromosom sebelum termutasi, misalnya kita akan mengubah pada gen kelima. Dari 0 akan kita ubah ke digit 1. Maka tinggal diubah dan akan terbentuk individu baru pula yang berbeda dari parent-nya. Langkah yang keempat adalah seleksi. Saya menggunakan dua seleksi. Yang pertama adalah base selection, yaitu memilih yang nilai fitness-nya terbaik daripada yang lain. Kemudian untuk yang kedua, seleksi menggunakan roulette wheels. Ini berdasarkan nilai fitness-nya. Nilai fitness yang besar akan memiliki kemungkinan yang besar pula untuk dipilih. Karena pada Sudoku ini kasusnya sebaliknya, maka kita gunakan seper nilai fitness-nya.
Mari kita coba demo programnya. Di sini kita punya permasalahan sudoku 2x2. Kemudian kita coba jalankan. Dan ternyata algoritma ini bisa mencapai solusi yang optimal di iterasi ke 11.444. Di sini kita menggunakan jumlah populasinya yaitu 5. Masing-masing saya print untuk proses mutasi dan crossover-nya. Sekarang kita coba untuk populasi yang lebih besar lagi. Misalnya 100. Dan kita coba jalankan. Ternyata dengan populasi 100, iterasinya lebih sedikit, hanya membutuhkan sekitar 517 iterasi. Mari kita lanjutkan ke permasalahan kedua, yaitu mengenai shoulder problems expert system. Shoulder atau bahu mempunyai struktur terdiri dari 3 tulang yang terkait satu sama lain. Yang pertama adalah clavicle atau tulang selangka, kemudian yang kedua adalah humerus atau tulang lengan atas, dan yang ketiga adalah scapula atau tulang belikat. Masing-masing tulang ini dihubungkan oleh persendian. Yang pertama adalah glenohumeral joint atau yang menghubungkan antara humerus dengan scapula. Kemudian acromioclavicular joint atau biasa disebut as joint yang menghubungkan antara acromion pada scapula dengan clavikula. Selanjutnya adalah sternoclavicular joint atau biasa disebut SC joint yang menghubungkan antara clavikula dengan sternum. Sternum merupakan tulang besar yang berada di tengah-tengah dada. Selanjutnya scapulothoracic articulation atau scapulothoracic joint ini menghubungkan antara tulang scapula yang berbentuk menyerupai segitiga dengan sangkar torak. Masing-masing tulang dan persendian memungkinkan adanya risiko cedera, misalnya terjadinya adhesive calpusitis, bursitis, rheumatic fever, rotator cuff syndrome, dan lain-lain. Tapi ini tidak akan saya bahas lebih dalam karena Anda dapat membacanya pada paper saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai expert system. Expert system adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan yang dimiliki oleh satu atau lebih pakar atau ahli tertentu untuk dapat diselesaikan oleh komputer, sehingga komputer dapat bertindak seperti yang dilakukan oleh para ahli tersebut. Komponen-komponen atau bagian yang ada dalam expert system adalah yang pertama, user interface. User interface digunakan untuk berinteraksi antara user dengan sistem. Sistem menerima inputan dari user, dan user mendapatkan outputan dari sistem. Selanjutnya adalah knowledge base. Knowledge base itu berisi pengetahuan-pengetahuan yang digunakan untuk memahami dan merumuskan masalah, biasanya berisi data, fakta, dan rule-rule yang didapat dari expert atau ahli. Nah, kemudian di tengah-tengahnya ada yang namanya inference engine. Inference engine bertugas untuk melakukan analisa terhadap knowledge atau pengetahuan dan menarik kesimpulan berdasarkan knowledge base. Selanjutnya, mari kita coba demo programnya. Pertama yang kita lakukan adalah load filenya, file clipnya. Di sini sudah true, kemudian kita coba jalankan. Nah,
Di expert system ini kita ditanya apakah Anda terbentur atau mengalami luka atau terjatuh tepat pada lengan atau bahu bagian atas akhir-akhir ini. Misalnya kita jawab ya. Jawabannya ini bisa yes atau no atau y atau n. Misalnya kita coba no. Apakah lengan Anda bengkak? No. Tulang selangkah Anda terasa empuk? Ya, misalnya. Maka expert system akan mengeluarkan diagnosis, mungkin tulang selangkah Anda patah dan memberikan rekomendasi untuk segera menghubungi dokter dan menggunakan selempang untuk membatasi gerakan lengan Anda. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.